Pak Margarito, Anda sudah melihat bagaimana konstelasi politik melalui teman-teman yang dari DPR yang hadir pada malam hari ini seperti apa antara kubu pro dan kontra hak angket kasus Pak Ahok? Kalau kita mendapatkan keadaan-keadaan yang berkembang sekarang ini begitu ya, 6 yang ada di pemerintah itu sudah bersepakat untuk menolak. Menolak, betul. Ya. Dan kata lain mereka akan mengirim barang ini ke jurang apa kayak begitu. Tetapi ya kita lihat, dan saya senang kepada teman-teman yang memprakarsa ini tetap saja kokoh, tetap saja tidak goyah, kan sembari mungkin saja menunggu perkembangan-perkembangan lain gitu ya. Karena sekeras-kerasnya sikap mereka yang berenam ini juga tetap saja jangan salah, mereka yang berenam ini namanya saja enam, bukan satu PDIP doang gitu kan. Jadi masing-masing dengan haluan dan Katanya tergantung kepentingan ya, jangka pendek apa yang bisa didapat mereka. Oh iya, ya pasti mereka punya kalkulasi itu. Dan itu soal biasa saja. Begitu ya, saya kira mereka juga akan sampai pada titik tertentu juga akan ingin memperoleh sesuatu yang bermanfaat bagi partainya masing-masing. Misalnya dengan begini, kalau mereka dia berjalan lalu mereka misalnya tidak sampai jauh dan itu diketahui oleh presiden, kan tentu saja ada reward politik yang mesti mereka peroleh kan. Nah, sebab kalau tidak begitu kan sekarang ini mereka ini ya sebentar-bentar takut-takutin. Ini kan sekarang sudah dimunculkan isu reshuffle. Ini kan sebenarnya ditakut-takutin juga ini kan. Jadi kalau gua ini ya, udahlah mari kita bertarung. Lu mau takutin dan reshuffle aja. Kita maju. Tapi Gerindra dan Demokrat kan tidak ada wakil di pemerintahan. Ya sudah. Enggak, maksud saya begini kan ada P3, PAN dan segala macam PKB. Ini kan sekarang ini maju mundur kan karena isu reshuffle sudah mulai muncul sekarang ini. Ini kan mainan biasa. Ini orang tidak perlu jadi politisi besar tahu bahwa ini mainan gitu kan. Nah, jadi ya tergantung teman-teman yang P3 PAN dan PKB ini mendefinisikan diri dalam perpolitikan ini. Maukah dipermainkan terus-menerus seperti ini ataukah sesekali kalau lu main, ayo kita main. Baik, Mas Roy, sebagai partai penyimbang, begitulah statement dari Pak SBY, apakah Demokrat tetap pada posisi awalnya ataukah akan terombang-ambing kiri dan kanan mengikuti konstelasi politik? Kalau Demokrat firm, apalagi kita tahu pasti pada tanggal 13 Februari kemarin ya, yang mengusung pertama kali mengedarkan inisiatornya termasuk dari fraksi Partai Demokrat, Pak Agus Hermanto, Pak Syarif, kemudian Pak Joko Wijanto, itu yang awal-awal di sana, kemudian ditangkap oleh sekretaris fraksi Pak Didi Mukrianto, kemudian jadi itu kita firm ya. Nah sekarang yang menarik gini, memang ini harus ada dukungan, yang dukungan itu bisa juga ada permainan-permainan mana yang harus dimunculkan atau tidak. Misalnya keputusan MA tadi yang di zaman Pak Wiryono Projodikoro yang ditandatangani tanggal 25 Mei tahun 64 tadi. Ya, itu kalau misalnya kami yang berkepentingan tentu itu dimunculkan. Nah, surat fatwa dari MA itu kalau itu menyenangkan isinya untuk pemerintah pasti dimunculkan. Pasti Pak Cahyo sudah hari ini menunjukkan begini gitu. Tapi kan tidak dimunculkan. Nah, jadi ini juga harus ada tidak hanya dari sisi komunikasi formal, tapi juga informalnya, publikasinya juga ada. Jadi kami tetap firm ya, dan apalagi hari pertama itu sudah 90 yang tanda tangan dan itu sudah jelas. Nah, nanti tergantung apakah di paripurna, kan ada syaratnya 2/3 di paripurna, harus disetujui 2/3. Nah, ini tinggal bermain. Apakah teman-teman misalnya dari yang sering tiba-tiba melakukan kejutan, kan dari 6 ini kan kadang-kadang ada yang suka bikin terkejut. Ada yang balelo ya. Nah, itu tiba-tiba berdiri, tiba-tiba tidak mau, gitu kan bisa aja. Semua bisa terjadi dalam gedung kura-kura itu. Mas Andri, sebenarnya nawa itu dari hak angket ini apa? Karena hak angket ini bisa berujung impeachment dengan hak menyatakan pendapat sebelumnya. Adakah pemikiran untuk sampai ke sana? Jadi dari awal gini, kami ingin menegaskan posisi Partai Gerindra ini kan oposisi yang konstruktif. Dari awal Partai Gerindra menempatkan diri berada di luar pemerintahan, tapi kita mendukung pemerintahan. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik-baik tentu kita support, yang tidak baik atau tidak pro rakyat kita kritisi. Nah, ini bagian kita mengkritisi Presiden Jokowi. Nah, nawa itu kita hanya ingin mengkritisi Presiden. Mengembalikan, mengingatkan Presiden ini ada pelanggaran konstitusi, tolong Pak Presiden revisilah kebijakan Bapak sehingga kita bisa fokus bersama kembali bangsa ini. Itu saja, jadi tidak ada niat untuk menggulingkan atau makar atau menjatuhkan Presiden di tengah jalan. Ini komitmen Pak Prabowo, Ketua Umum kami, ingin mempertahankan Pak Jokowi sampai 2019. Bang Riko, Anda percaya dengan komitmen tersebut? Saya tidak ingin menduga-duga Mas Aryo, tapi begini. Padahal namanya Bapak Riko Starduga. Tapi juga tidak menduga-duga kan begitu. Nah, pada saat kami berada di luar dari pemerintahan, kita mengkritisi itu sangat wajar. Tapi tidak berkeinginan bahwa begini, karena satu hal, kita kalau boleh mempercepat saja.
proses ini berlangsung begitu. Padahal kan nanti masa 5 tahunan itu kan nanti datang pada 2019 seperti itu. Kalau sekarang ini kan sedang dalam tahap pembangunan, baik itu infrastruktur dan lain-lain. Alangkah sayangnya kinerja yang ada di DPR sekarang kalau kita tidak manfaatkan untuk ke sana. Rakyat ini kan juga melihat kok hal yang dibahas ini karena masalah DKI Jakarta ini saja itu juga terlihat. Dan Mas Aryo, ini jadi satu catatan. Nanti akan terlihat pada tahun 2019 siapa partai yang tidak akan memenuhi ekspektasi masyarakat akan dihukum di 2019. Terlihat di 2014. Itu terlihat jelas. Bagaimana penurunan dari partai politik. Ini kita tidak usah berbasa-basi, memang itu adanya. Saya rasa Pak Margarito pun setuju dengan hal itu. Jadi marilah kita sama-sama bekerja sekarang meyakinkan masyarakat dan kemudian nanti kita bertarung secara fair di 2019. Ini kan kompetisi kontestasi yang ada di DKI Jakarta. Jangan diperluas kemana-mana. Seperti itu. Kalau proses hukum silakan berjalan. Baik, Pak Margarito, di satu sisi Mendagri masih merahasiakan apa isi fatwa dari MA yang diserahkan hari ini. Kayak Mas Roy tadi bilang, ini tidak menyenangkan, ini negatif di dalam ini. Jadi the keep ini coba kalau menguntungkan dia udah nih si Margarito yang ngotot-ngotot selama ini nih lihat baca nih. Baik, sedikit saja singkat saja apa yang sudah dilakukan pemerintah agar masalah ini bisa cepat selesai, tidak berhentikan. Kalau saya sudahlah berhentikan. Dan itu wewenang presiden karena ini Wewenang presiden ini bukan wewenang Mendagri, karena itu berkali-kali saya bilang udah cukup sudah sebagai seorang pembantu Pak Menteri Dalam Negeri sudah memperlihatkan budi yang hebat sekali dengan berada di garda terdepan mengelola persoalan ini gitu ya. Tetapi secara konstitusional ini kewenangannya presiden, karena itu pernah beberapa kali saya bilang udah Pak Mendagri berhenti bicara, Pak Presiden kita minta bicara. Apa sebenarnya yang beliau pertimbangkan? Jelaskan kepada kita biar kita tahu gitu ya. Saya hanya ingin meminta satu hal kepada presiden, bahwa yang saya ingin bilang adalah ambil tindakan, berhentikan segera. Sebab Pak Presiden mesti tahu pasal 83 ayat 1 itu ditujukan kepada beliau, 156 dan 156 ayat itu ditujukan kepada jaksa dan hakim. Itu dua hal yang berbeda secara hukum. Tanya semua ahli hukum, terutama hakim dan jaksa, begini akan mereka bilang. 156 itu berkonsekuensi kepada jaksa dan hakim bahwa mereka tidak boleh menuntut Pak Ahok lebih dari 5 tahun. Hakim tidak boleh menghukum lebih dari 5 tahun. Itu doang. Tidak pada Pak Presiden. Presiden tunduk pada ini. 5 tahun kena, bukan singkat dan lamanya. Maka saya minta sekali lagi, demi eloknya bangsa ini, ambil tindakan. Berhentikan Pak Gubernur. Oke, baik Pak Margarito, terima kasih hukum. atas waktunya. Bang Eriko terima kasih, Mas Andri terima kasih, Mas Roy juga terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir dari Talk to Anyus malam hari ini. Kita akan menunggu seperti apa langkah pemerintah selanjutnya. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih Bang ya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Pak Margarito.